Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait dengan bagaimana cara melakukan pelaporan tatap muka di sistem pelaporan akademik Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Yang pertama kita lakukan adalah kita buka dulu browsernya. Setelah itu kita telusuri link apps.uir.ac.id/SIPA. Kita enter. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman login dari sistem ini. Dapat lihat di sini di halaman login ini, untuk login ke dalam sistem kita harus memasukkan username, password, dan status login. Username dan password ini masih sama seperti ketika kita login ke sistem SMPU ataupun sistem pelaporan ujian pada semester kemarin, yaitu dengan memasukkan NIDN dan diawali dengan kode jurusan. Kode jurusan, setiap jurusan itu beda-beda. Teknik sipil dengan angka 1, teknik minyak dengan angka 2, mesin angka 3, dan sampai dengan 6 itu teknik geologi. Jadi di sini saya akan coba untuk login dengan teknik informatika. Kita masuk dulu kode jurusannya, kemudian kita masukkan NIDN-nya, sesuaikan dengan NIDN akunnya masing-masing. Nah, setelah masukkan NIDN-nya dan diawali dengan kode jurusan ini, kemudian kita masukkan di situ passwordnya. Jika sebelumnya sempat melakukan pergantian password, maka gunakan passwordnya telah diganti. Jika belum, maka gunakan password defaultnya adalah 1 sebanyak 10 kali. Setelah memasukkan password ini, kemudian selanjutnya yang perlu dilakukan adalah kita pilih status login sebagai dosen. Kita klik login di sini. Maka setelah berhasil login, kita akan diarahkan ke halaman ataupun ke halaman utama dari hak akses dosen. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini halaman utamanya. Dapat lihat sebelah kiri ini ada berkas pertemuan kemudian ujian. Kita buka di menu pertemuan. Nah, di menu pertemuan ini terdapat beberapa menu, ada 3 menu, yaitu kontrak kuliah, RPS, dan presensi. Kita pilih kontrak kuliah. Untuk melakukan upload kontrak kuliah, maka kita pilih dulu menu kontrak kuliah ini. Jadi nantinya yang perlu diupload adalah kontrak kuliah, kemudian RPS, dan pelaporan presensi setiap tatap mukanya. Kemudian setelah itu, setelah klik kontrak kuliah tadi, maka sampai ke halaman ini. Kita pilih dulu pertemuannya, kita cari. Setelah kita cari, maka nantinya akan ditampilkan berkas-berkas kontrak kuliah di sini. Namun karena ini belum ada, belum tersedia, maka kita upload terlebih dahulu. Kita upload, kita pilih kelasnya, maka setelah itu kita pilih filenya, file dengan ekstensi file PDF. Kita pilih filenya, kemudian kita upload sekarang. Setelah kita upload, maka akan ditampilkan di tabel ini. Untuk kelas 7A mata kuliah Sains Komputasi, ini ketika kita ingin melihat filenya bisa dilihat di sini, lihat file. Kemudian seandainya kita salah mengupload file, kita bisa menghapus file yang sudah diupload ini dengan klik hapus file seperti ini. Kita hapus, kemudian baru setelah itu kita akan upload kontrak kuliahnya kembali. Jadi kita hapus terlebih dahulu, kemudian kita lakukan upload lagi. Kita pilih lagi kelasnya apa, kemudian kita pilih filenya lagi. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke RPS.
RPS caranya masih sama dengan kontrak kuliah. Kita juga melakukan upload file juga, ya berupa file PDF. Yang kita upload di sini file PDF-nya, karena ini sebelumnya saya sudah upload untuk file RPS. Kemudian kita coba upload lagi untuk kelas 7B. Di sini kelas 7A yang sebelumnya. Kita coba upload untuk kelas 7B. Kita pilih file PDF-nya. Kita lakukan upload sekarang. Nah, setelah diupload maka akan muncul seperti ini, dan di sini sisa satu kelas lagi, yaitu sains komputasi untuk kelas 7C. Yang sini 7A dan ini 7B. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita langsung mengarah ke pertemuan presensi ataupun menu presensi ini. Menu presensi ini digunakan untuk melakukan pelaporan presensi tatap muka setiap pertemuannya di kelas yang diampu. Jadi di sini terdapat pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 16, yang mana pertemuan 8 dan 16-nya sebagai ujian, yaitu UTS dan UAS. Nah, di sini dapat dilihat di sini jadwalnya hari Jumat, di sini hari Senin, dan sini hari Selasa. Nah, ini sesuai dengan jadwal yang telah diinput oleh TU, dan jadwal ini didapat dari prodinya masing-masing. Nah, di sini saya coba untuk lakukan presensi. Jadi di sini hari Jumat, di sini saya jadwalkan hari Jumat minggu kemarin. Jadi tempatnya di situ pada tanggal 17, pada tanggal 17 pada hari Jumat, sedangkan pada hari ini adalah hari Senin tanggal 20, maka sudah berlalu tanggal tersebut ataupun sudah kadaluarsa. Maka di sini kita tidak bisa melakukan presensi. Karena apa? Karena jadwalnya sudah berlalu. Bagaimana cara kita melakukan presensi? Nantinya kita lakukan pengajuan ataupun ajukan jadwal ganti ke prodi. Jadi prodi nanti yang akan melakukan persetujuan. Di sini saya akan upload presensi di sini untuk kelas 7B hari Senin. Saya jadwalkan pada hari ini jadwal pertemuan pertamanya. Kita coba presensi. Yang perlu diupload di sini adalah media, kemudian jumlah mahasiswa hadir, kemudian metode pembelajarannya, kemudian materi, kemudian foto bukti pertemuannya. Kemudian di sini saya coba pilih medianya Google Classroom dan Google Meet. Kemudian jumlah yang hadirnya misalkan 35 orang. Kemudian metode pembelajarannya adalah paper based learning, misalkan seperti itu. Kemudian kita pilih materinya adalah pengenalan mata kuliah. Kemudian kita pilih foto buktinya. Jadi foto bukti ini yang di screenshot adalah misalkan Google Classroom, yang di screenshot bagian tugasnya. Kemudian tanda tangan. Setelah semua ini berhasil, sudah diisi semua, maka yang perlu kita lakukan terakhir adalah tanda tangani dan simpan. Jadi nantinya kita secara tak langsung ketika mengklik tombol tanda tangani dan simpan ini, maka kita langsung melakukan tanda tangan terhadap data yang sudah kita input ini. Tanda tangan yang di generate di sini adalah dari tanda tangan digital ataupun kita menggunakan QR code ataupun quick response code. Jadi nantinya berupa QR code ya. Ketika kita klik di sini tanda tangani dan simpan, maka nantinya akan berubah menjadi simbol seperti ini. Seperti ini. Untuk penjelasan simbolnya bisa dilihat di atas. Simbol yang ini berarti belum dilakukan presensi, ini berarti menunggu verifikasi dari prodi. Kemudian ini terverifikasi dan ini verifikasinya ditolak oleh prodi. Nah, untuk melihat aksinya bisa kita tekan di sini. Setiap ini kita tekan, kita klik. Nah,
seperti itu. Kemudian ketika ini kita klik ajukan jadwal ganti, maka situ kita hanya bisa mengajukan jadwal ganti saja karena jadwalnya sudah berakhir. Kan di sini berarti hari Selasa ini, hari ini hari Senin, maka jadwalnya belum sampai. Maaf, jadwal Anda hari Selasa, maka belum sampai jadwal yang seharusnya. Di hari Selasa yang dimaksud di sini adalah hari Selasa pada tanggal 21. Nah, setelah ini kita minta verifikasi kepada prodi, maka tinggal ditunggu saja dan kita bisa lanjut ke sini. Nah, karena jadwalnya belum sampai, maka dapat lihat di sini, maaf, jadwal Anda pada hari Senin tanggal 27 bulan 9. Jadi belum bisa diisi karena tanggalnya belum sampai di situ. Jadi pertemuan pertamanya ini sudah berhasil, pertemuan keduanya tinggal menunggu jadwal lagi, tinggal menunggu jadwalnya tanggal 27 ini karena sekarang masih tanggal 20. Kemudian di sini kita coba mengisi yang ini, ajukan jadwal pengganti. Jadi kita coba ajukan pada tanggal 21. Jadi tanggal yang diajukan ini harus lebih besar daripada tanggal hari ini. Jadi nggak boleh lebih kecil ataupun sama dengan tanggal hari ini, harus lebih besar. Hari ini tanggal 20, berarti kita harus ajukan tanggal 21 atau lebih besar tanggal 22, 23 dan seterusnya. Kemudian kita coba buat jamnya, kita coba minta request sama prodi, kita masuk jam 1.00 PM ataupun jam 1 siang sampai dengan jam 2.40 PM. Nah, alasan penggantian jadwalnya misalkan pelatihan di luar kota. Kita coba ajukan. Setelah itu nantinya maka prodi akan melihat pengajuan ini dan melihat alasan yang telah kita lakukan, yang telah kita berikan, dan prodi bisa melakukan penolakan dan persetujuan. Jika nantinya belum direspon, maka statusnya seperti ini, maaf, pergantian jadwal ganti Anda belum direspon oleh admin prodi, katanya. Kemudian jika ingin kita batalkan, bisa kita batalkan di sini dengan mengklik di sini, kemudian kita batalkan dan klik ya, seperti ini. Namun sekarang ketika itu kita coba tunggu dulu respon dari prodi. Dan sekarang saya coba untuk masuk ke akun prodi seperti ini. Dan permintaan jadwal ganti. Maka nantinya akan muncul seperti ini. Jadi di sini dapat lihat dosen atas nama Furizal dengan mata kuliah Sains Komputasi di kelas 7A. Pertemuan pertamanya dia minta persetujuan jadwal ganti, yang mana nantinya bisa dilihat di rincian ini. Ini adalah alasannya tadi, pelatihan di luar kota. Seperti itu, ini jadwal yang diajukan. Kemudian ini jadwal pengajuan. Ini statusnya minta persetujuan dan di sini kita coba setujui. Jika nantinya disetujui oleh prodi, maka di sini bakal berubah, maka akan berubah jadi seperti ini. Kita tunggu dulu. Ini, maaf, jadwal ganti Anda pada hari Selasa karena jadwal yang kita ajukan adalah tanggal 21 tadi, sementara sekarang adalah tanggal 20 September. Maka kita akan bisa melakukan presensi ketika kita berada pada tanggal 21, yaitu tempatnya pada hari Selasa besok. Hari Selasa pada minggu ini kita bisa melakukan presensi ini pada tanggal itu. Maka jika kita sudah berada pada tanggal ini, maka yang dapat kita lakukan adalah sama seperti tadi, kita bisa melakukan presensi. Ketika kita klik ini, maka akan muncul menu presensi seperti yang kita lakukan pada pertemuan satu ini tadi.
Mungkin seperti itu. Jadi nantinya ketika ditolak, maka nantinya harus diajukan pergantian ataupun pengajuan kembali. Jadi jika disetujui bisa di input presensinya nanti sesuai jadwal yang diajukan. Jika ditolak harus lakukan pengajuan kembali dengan alasan yang mungkin berbeda. Nanti jika dilakukan penolakan, maka nanti bisa dilihat di sini alasan penolakan dari prodi. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada penjelasan ini. Jika masih ada pertanyaan, silahkan nanti hubungi kontak person yang ada di halaman login pada sistem ini. Jadi nanti silahkan di halaman login ini terdapat lambang icon WA ataupun WhatsApp. Bisa klik di sini, dia lambang icon WhatsApp ini, nanti langsung diarahkan ke kontak pengaduan dari sistem ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.